Hi, hi, hi! Hello everyone, I'm Uncle Tono, welcome back. Well, it's really nice to see you guys all again here at the same program, English Day on TVRI Kupang. Well, pemirsa di rumah dan penonton di studio, senang sekali saya Uncle Tono berjumpa kembali dengan Anda semua di hari ini pada acara program yang sama yaitu English Day di TVRI NTT Kupang. Well, as usually, I'm not coming alone. Seperti biasa, saya tidak datang sendiri. I'm coming with one of my student, Kak Wahyu. Hi, Kak Wahyu. Hi, Uncle. How are you today? I'm fine, thanks. And you? I'm very well, thank you. But you guys yang belum berkenal dengan Kak Wahyu, kita akan mempersilakan Kak Wahyu untuk memperkenalkan diri. Please come introduce yourself, Kak Wahyu. Hello, class. My full name is Rizky Pratama. Just call me Wahyu. I'm 17 years old. I'm a student. I go to school at SMA Negeri 2 Kupang in the 11th grade. I live in Kelapa Lima. Nice to see you all. Nice to see you too, Kak Wahyu. Have a seat back. Thank you very much. Well, pemirsa di rumah dan Kak Wahyu di studio, sesuai dengan misi orang belajar bahasa Inggris, yaitu ada dua ya, masih ingat penjelasan Uncle di pertemuan yang lalu. Yang pertama adalah misi akademik, yaitu apa? Kita belajar bahasa Inggris untuk mempersiapkan diri menghadapi any kind of English test, berbagai jenis tes bahasa Inggris. Ujian nasional SMP, SMA, TOEFL mahasiswa, ada yang mau tes polisi, Bintara Tamtama, dan semua jenis tes bahasa Inggris terkait lainnya. Jadi yang pertama adalah misi akademik. Yang kedua adalah orang belajar bahasa Inggris untuk misi speaking. Misi apa Kak Wahyu? Speaking. Misi speaking, yaitu apa? Untuk melatih kemampuan berbicara. Selain kita dituntut untuk bisa jawab benar di tes bahasa Inggris, kita juga dituntut untuk bisa minimal cascu sedikit dengan bule atau turis asing yang berkunjung ke tempat kita. Nah, hari ini kita punya dua sesi. Sesi pertama yang saat ini sedang berlangsung, kita akan berbicara tentang salah satu materi di grammar bahasa Inggris. Untuk misi apa Wahyu? Misi akademik. Misi akademik agar mampu menjawab tes bahasa Inggris. Nah, materi yang kita bahas hari ini guys, itu sangat penting sekali. Kenapa? Sering muncul di tes-tes bahasa Inggris, yaitu apa yang disebut dengan question tag. Apa Kak Wahyu? Question tag. Question tag. Nah, untuk bisa memahami dan mampu menjawab di tes bahasa Inggris nanti terkait dengan topik question tag ini, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, Kak Wahyu dan pemirsa di rumah. Yang pertama adalah definisi dari question tag. Apa itu question tag, Uncle? Question tag adalah pertanyaan, question itu artinya pertanyaan yang diajukan oleh saya, oleh Anda, oleh mereka, oleh siapapun yang bersifat memastikan kebenaran. Kalau misalnya definisi ini sulit, mungkin kurang bisa dipahami, saya kasih contoh sehari-hari ya dalam bahasa Indonesia seperti ini Kak Wahyu dan pemirsa. Pernah kosong deh kakak-kakak dong kalau lewat jalan keliling kota Kupang, terus ada lihat kakak Nona satu di sana, dan kakak yakin bahwa itu kakak pun kawan SD atau kawan SMP, namanya Cindy. Lalu kita bilang begini, itu Cindy kan? Iya kan? Iya toh? Iya kan? Iya toh? Contoh lain, kakak pergi kerja tiap hari dengan mobil kan? Iya kan? Iya toh? Jadi kita kepoin orang dengan iya kan? Iya toh? Nah guys, iya kan dan iya toh yang secara spontan kita ucapkan seperti ini, itulah yang dalam bahasa Inggris disebut dengan question tag. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita spontan mengatakan iya kan? Iya toh? Dalam bahasa Inggris inilah yang disebut dengan question tag. Jika dalam bahasa Indonesia kita mengucapkan secara spontan, iya kan, iya toh, ternyata dalam bahasa Inggris, iya kan dan iya toh ini punya rumus tersendiri guys. Jadi tidak sembarang kita mengatakan iya kan, iya toh dalam bahasa Inggris, tetapi dia punya rumus tersendiri yaitu sebagai berikut. Perhatikan. Yang pertama, pastikan untuk membentuk kalimat question tag itu guys, pemirsa, ada 3 unsur yang harus ada. 1, saya mulai dari sini. Inilah yang disebut dengan kalimat utama atau kalimat
Kalimat inti atau kalimat utama, main clause. Jadi kalimat utama atau kalimat Kalimat inti. inti. Kemudian yang kedua pastikan ada tanda koma. Ada tanda apa Kak Wahyu? Tanda koma. Ada tanda koma. Kemudian yang bagian ini yang terakhir inilah yang ada tanda tanya di belakang yang disebut dengan question tag. Jadi sekali lagi guys, pemirsa di rumah dan Kak Wahyu, harus ada 3 unsur yang membentuk question tag. Yang pertama apa? Kalimat utama. Yang kedua tanda koma. Yang ketiga question tag. Misalnya dalam bahasa Indonesia ya, nanti saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kalimat utamanya adalah kamu Cindy, kemudian koma, question tag-nya adalah kan, jadi kamu Cindy, kan, jadi kamu Cindy ini kalimat utamanya, ada tanda koma, kan atau iya kan, itulah yang disebut dengan question tag. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ini yang paling penting. Jika you guys menghafal rumus yang akan saya kasih ini, saya yakin di tes you guys bisa menjawab dengan benar. Yaitu apa? Perhatikan. Jika kalimat utamanya ini berbentuk kalimat positif, maka pastikan question tag-nya berbentuk kalimat negatif. Kalimat positif artinya kalimat berita yang tidak ada not, tidak ada kata tidak, not. Sedangkan kalimat negatif yang ada kata not yang menunjukkan tidak. Negatif itu artinya tidak. Jadi di negatif wajib ada kata not, di kalimat positif tidak ada kata not. Sekali lagi rumusnya apa Kak Wahyu dan pemirsa di rumah? Kalau kalimat utamanya berbentuk positif, maka question tag-nya berbentuk negatif. Sebaliknya, kalau kalimat utamanya berbentuk negatif, maka question tag-nya berbentuk positif. Saya kasih contoh. Perhatikan. Kamu Cindy, kan? Maka kalimat utama kamu Cindy adalah sebagai berikut. Perhatikan. You are Cindy. Koma. Sekarang kita mau buat ya kan? Ya kan? Bagaimana cara membuatnya? Perhatikan. Di sini R-nya berbentuk positif atau negatif Kak Wahyu? Positif. Kenapa positif? R-nya tidak ada not. Maka pastikan question tag-nya harus dalam bentuk negatif. R-nya harus ada not, disingkat aren't. R not disingkat aren't. RN, koma di atas T, aren't itu artinya are not. Baru karena Cindy ini perempuan atau laki-laki Wahyu? Perempuan kata gantinya apa di Ayu Dewi Sehat kemarin? She, betul sekali. Selesai kalimat kita yang artinya kamu Cindy kan? Jadi bunyinya apa dalam bahasa Inggris Kak Wahyu? You, mohon maaf. You di sini ya. Saya salah. You di sini kembali ke you. Jadi yang benar apa? You are Cindy. Aren't you? Sama-sama Kak Wahyu. You are Cindy. Aren't you? Kamu Cindy. Kan? Kamu Cindy. Kan? Jadi seperti itu. You are Cindy. Ini kalimat positif. Sedangkan aren't ini kalimat negatif. Karena di sini dimulai dengan you, maka diakhiri juga dengan you. Sekali lagi ikuti saya ya, pemirsa di rumah dan Kak Wahyu. You are Cindy, aren't you? Sama-sama. You are Cindy, aren't you? Betul sekali. Sekarang ini yang paling menarik, yaitu apa? Tadi kita buat bolak-balik. Dimana kalau kalimatnya positif, kalimat inti positif, question tag-nya negatif. Sekarang kita buat balik Kak Wahyu dan pemirsa di rumah, yaitu apa? Bagaimana kalau bunyinya begini? Kamu bukan. Jadi negatif. Kamu bukan Cindy, kan? Kamu bukan Cindy, kan? Bukan di sini harus ada not, harus ada negatif. Jadi kita tulis lagi di sini apa Kak Wahyu? You
are, Cindy. you are, tidak, you are Not. not, you are not, kamu bukan Cindy. Nah, bagaimana dengan kan-nya? Ingat rumusnya ya pemirsa ya. Di sini sudah ada not berarti negatif. Maka di sini harus apa? Positif. Positif. Dari are not berubah menjadi are saja, tidak pakai are not lagi, baru you. Jadi bunyinya apa? Kalau kamu bukan Cindy kan? Yaitu apa? You are not Cindy. Are you? Kalau di atas tadi apa, Uncle? Di atas tadi adalah kamu Cindy, kan? You are Cindy, aren't you? Kalau di bawah, kamu bukan Cindy, kan? You are not Cindy, are you? Jadi pastikan Anda menjawab nanti apa? Kalau kalimat intinya positif, maka cari di opsi jawaban question tag-nya Negatif. Kalau di soalnya adalah kalimat intinya negatif, carilah jawaban di opsi jawaban question tag-nya Positif. positif. You are Cindy, aren't you? Sama-sama Kak Wahyu. You are Cindy, aren't you? Atau dibuat terbalik, you are not Cindy, are you? You are not Cindy, are you? Bagus sekali. Sekarang kita pakai she is, dia atau he is, dia laki ya. Kakak Wahyu, Kakak Nyong di sebelah sana itu kan John toh? John kan? Om John kan? John kan? Misalnya seperti itu. Jadi di sini dia lelaki adalah apa? He pasangannya dengan is. He is John, titik. Ada yang tahu pemirsa di rumah? Untuk question tag-nya, is di sini adalah bentuk positif atau negatif Kak Wahyu? Positif. Maka pastikan di sini dalam bentuk apa question tag-nya? Negatif. Kalau positifnya is, berarti negatifnya tambah not menjadi is? Is not atau disingkat isn't. Kemudian John ini dia lelaki, berarti he. Selesai. Dia John kan? Maka berbunyi he is John. Isn't he? Isn't he? Uncle, ya. Kenapa di terakhirnya harus is not he? Karena kalimat intinya is positif. Maka iakannya harus dalam bentuk negatif, is not yang disikat isn't. Sekali lagi lampu akan nyala kalau positif ketemu negatif. Positif ketemu positif, negatif ketemu negatif, lampu koslet. Jadi jawaban Anda salah. Supaya lampu bisa menyala, pastikan kalimat intinya positif, kalian cari opsi jawaban question tag negatif. Sebaliknya, kalimat inti negatif, kalian cari opsi jawaban question tag positif. Sekarang, Kak Wahyu dan pemirsa di rumah, saya mau menantang, mungkin pemirsa di rumah tahu. Kalau kalimat pertamanya adalah positif, question tag negatif, kita buat balik guys. Kakak Wahyu, Kakak Nyong di sana bukan John, berasa bukan John, hanya ini adalah question tag, bukan John ini dalam bentuk negatif. Jadi kita tulis di sini, he is, negatifnya not, he is not John, dia bukan John. Nah, iakan iatonya harus dalam bentuk apa? Positif. Kalau is not negatif, positifnya hanya is saja. Karena dia Kakak Nyong pakai he. Sudah selesai. Yaitu apa? Dia bukan John kan? Jadi he is not John. Is he? Jadi seperti itu. Dua kalimat itu berbunyi, ikuti saya. Kak Wahyu dengan pemirsa di rumah. He is John, isn't he? He is John, isn't he? Kemudian di bawahnya kita buat terbalik. He is not John, is he? He is not John, is he? Good job, betul sekali. Jadi intinya pelajaran kita hari ini apa anak-anak? Pemirsa di rumah, mohon maaf. Maksud saya di kelas seandainya ini kelas anak-anak ya. Apa Kak Wahyu? Kuncinya apa? Pastikan kalau kalimat intinya positif, question tag-nya negatif. Sebaliknya kalau kalimat intinya negatif, question tag-nya adalah positif. Uncle, iya.
Tunggu dulu, beta ada tanya. Kenapa kakak? Itu kan uncle pakai to be present kan? Am is are, ya betul. Tapi apakah di soal itu nanti keluar am is are begitu? Bukan kakak. Ini hanya kasih contoh, uncle kasih contoh. Kalau seandainya kata bantunya menggunakan am is are. Yang keluar di soal nanti kemungkinan keluar juga dengan was, were. To be past, masa lampau. Misalnya saya kasih contoh, perhatikan. Contoh ya. Cindy ada di rumah tadi malam. Masih ingat? Cindy pasangannya dengan masa lampau tadi malam? Was atau were? Masih ingat pelajaran to be past, Kak Wahyu? Pilihan 2. Cindy pakai was atau were? Was. Cindy was at home last night. Ada koma, ada unsur kedua koma ya. Unsur kedua koma, baru kita ditanya, iya kan, iya toh, question tag-nya. Sekarang perhatikan Kak Wahyu. Cindy was at home last night, iya kan? Cindy tadi malam di rumah, kan? Kan-nya belum terisi. Bagaimana cara mengisinya? Perhatikan. Di sini kata bantunya menggunakan was. Was ini tidak ada not, berarti dia positif. Dan pastikan iakannya akan kita isi nanti dalam bentuk negatif. Kakak Wahyu, kalau positifnya was, berarti negatifnya was not atau wasn't. Jadi di sini kita taruh dulu wasn't atau was not. Cindy ini perempuan atau laki-laki? Perempuan. Jadi kata gantinya apa? She. Kita taruh she di paling belakang. Lengkap sudah pemirsa. Cindy tadi malam tidak ada di rumah kan? Bahasa Inggrisnya adalah Cindy was. Cindy ada di rumah tadi malam kan? Cindy was at home last night. Ini negatifnya. Wasn't she? Very simple. Sangat sederhana sekali. Kita buat terbalik guys. Misalnya, Cindy tadi malam tidak ada di rumah kan? Maka di sini was-nya menjadi was not. Sudah menjadi negatif. Maka di sana di ujungnya harus dalam bentuk positif yang tidak ada not yaitu was. Jadi kalimatnya lengkapnya menjadi Cindy was not at home last night. Was she? Sangat sederhana. Kakak dong jangan bingung apakah saya pakai am, is, are atau was, were di tes nanti. Jangan bingung. Kakak Nyong, kakak Nona hanya hafal begini saja Kakak Wahyu. B dapat lihat di kalimat inti ini positif. B cari jawaban di opsi jawaban ini question tag pasti negatif. B dapat lihat di kalimat inti negatif ada not. B cari di opsi jawaban dia harus positif. Jadi yang harus dihafal apa? Positif, negatif, positif, selesai. Apapun kata bantunya ikosa. Dia pun kata bantu was, kita harus pilih was not di ujung. Dia punya kata bantu was not, kita pilih was di ujung. Dia pakai kata bantu is, kita pilih is not di ujung. Dia pakai is not, kita pilih is di ujung. Tak bola-balik begitu kakak. Dia pakai are di kalimat inti, kita pilih are not di opsi jawaban. Di kalimat inti are not, kita pilih are di opsi jawaban. Dia main tak bola-balik begitu kakak. Jadi sonde terlalu ribet, sonde terlalu rumit. Selama kakak Nyong, kakak Nona di rumah dan kakak Wahyu bisa hafal bahwa positif, negatif, positif. Apapun yang keluar kata bantu mau dia pakai are, dia pakai is, dia pakai was, dia pakai were, dia pakai do, dia pakai does, dia pakai did, dia pakai will, dia pakai can. Tinggal bola balik positif, negatif. Kakak bisa nyanyi toh? Kakak bisa nyanyi toh? Kakak bisa nyanyi toh? Kita buat. Kakak, you. Bisa, can. Nyanyi, sing. Kemudian to, kita disuruh cari to-nya. Iya kan? Kita lihat saja, can di sini berbentuk positif atau negatif, ayo? Positif. Maka cari negatifnya dengan cannot. Atau disingkat can't. C-A-N, koma di atas T. Sudah selesai, taruh you di belakang. Habis.
Kakak bisa nyanyi toh? You can sing. Can't you? Can't you? Kita buat balai Kakak Wahyu. Kakak sudah bisa nyanyi toh? Sonde. Sonde bisa. Ada kata sonde. Not di situ. Kakak sudah bisa nyanyi toh? Gampang saja. You sonde menjadi ada not. You cannot sing. Maka di sini kembali ke positif can you. Selesai. You cannot sing. Can you? Selesai. Jadi guys, mohon maaf. You guys yang mungkin dari zaman dulu belajar ini barang bilang begini. Bahasa Inggris terlalu sulit. Bek kasih tahu kakak. Tidak kakak. Sonde terlalu sulit. Yang penting kakak dong sudah tahu dia pun selak-selak. Dia rumus-rumus seperti yang kita bahas sekarang, question tag, positif, negatif, positif, selesai kakak aman. Sonde terlalu sulit. Makanya Uncle sarankan tonton terus program ini, yaitu apa? English Day di TVRI Kupang. Bersama Uncle Tono dan Kak Wahyu, kita akan bedah semua termasuk menjawab kesulitan kakak dong. Uncle, ya. Kemana kalau saya buat begini? Kemana? Kamu suka menyanyikan? Nah, sukanya di sini negatifnya bagaimana, Uncle? Untuk kan-nya, mari kita lihat. Kamu, you, suka, like, menyanyi, singing, koma, kemudian iatonya. Kita cari iato. Ini yang menarik pemirsa. Kenapa saya bilang menarik? Karena setelah mendengar rumus yang saya berikan, ini terjadi di kelas saya ya. Saya omong jujur, saya omong open saya. Ada beberapa siswa-siswi saya masih pukul lurus dan saya bilang jangan takut salah. Kakak dong bukan orang satu-satunya di Indonesia seperti ini. Masih banyak teman yang masih salah menggunakan seperti ini pola lurus. Lurus begini, perhatikan. Yang saya maksud lurus begini. Dia lihat like ini positif kan? Maka negatifnya ditambah not menjadi like not. Lurus like not. Jadi bunyinya nanti begini. Lu suka nyanyi toh? Jadi you like singing. Like not you. Lurus. Nah ini saya bilang salah. Kenapa? Dia tidak bisa disamakan dengan are not you, is not you, dan seperti itu. Kenapa? Karena ini masuk dalam simple present tense yang kata bantunya menggunakan do dan does. Do untuk ayu dewi, I, you, they, we pakai do. Karena ini you, maka dia pakai do ditambah not menjadi don't. Jadi yang benar apa Uncle? Yang benar adalah you like singing, don't you? Don't you? Jadi jangan you like singing, like not you, jangan lurus. Karena dia punya kata bantu, yaitu simple present tense, you dengan do, karena not menjadi do not atau don't. She dia perempuan dengan does, sehingga menjadi does not atau doesn't. Misalnya dia perempuan itu suka menari kan, she likes dancing. Does not she atau disingkat doesn't she. Sampai di sini ada pertanyaan Kak Wahyu? Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa. Pemirsa di rumah bisa paham ya? Mohon maaf kalau Uncle tidak terlalu menuntut harus 100% paham semua. Saya yakin masih ada yang bingung-bingung sedikit tidak apa-apa. Minimal setelah mendengar penjelasan ini tidak usah 100%. 80-85% masih sisa 15% kurang paham juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu gampang. Yang penting 80-85% itu bisa kita pahami. Nah, ini yang menarik sebelum saya tutup ya guys ya. Sebelum kita akhiri materi ini yang paling menarik, Kak Wahyu. Menariknya apa Uncle? Menariknya begini. Saya khawatir nanti kakak terjebak Batman dalam mengerjakan soal. Yaitu apa? Khusus untuk I am, mohon maaf. Khusus untuk I am, saya adalah, itu kalau negatifnya apa Kak Wahyu? Pemirsa, kalau positifnya am, logikanya negatifnya adalah tambah not menjadi am not. Misalnya begini. Saya bukan John. Iya kan? Katakanlah saya amnesia nih.
Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan ini contoh saja di sinetron-sinetron ya. Tiba-tiba amnesia, nggak sadar ini, nggak tahu nama saya sendiri gitu. Kemudian saya tanya Wahyu, Wahyu, beta ini John kan? Ya kan? Beta John kan? Nah, kalau secara lurus-lurus tadi bunyinya harusnya bagaimana? I am John, am not I. Betul kok sonde Kak Wahyu? Kan seharusnya begitu. Ya kan? Am itu kan positif, am not negatif. Jadi kalau pukul rumus lurus-lurus akan menjadi begini. I am John, beta John, iya kan? Maka am not di sini. Am not I. Kalau mengacu pada rumus tadi. I am John, am not I. Kalau kakak jawab am not I, karena berpikir lurus-lurus di rumus, saya bilang kakak salah. Uncle, kok uncle ini terbola-balik tidak konsisten. Kok tadi uncle bilang kalau are dengan are not, is dengan is not. Nah tak kuju sekarang am, kenapa sonde dengan am not? Uncle sonde konsisten. Beta jawab, sebenarnya bukan beta yang sonde konsisten kakak. Memang dari Ratu Elizabeth di Britania Raya sana, yang waktu beta telepon dia, Bunda Ratu ini kermata kalau dengan I am. Uncle kasih tahu uncle pemurid-murid semua, jangan pakai am not. Pakai apa Bunda Ratu? Pakai are not atau aren't. Jadi bunyinya bagaimana Bunda Ratu? Bunyinya adalah aren't I, jangan am not I. Tapi Bunda Ratu, kok yang lain-lain bisa is dengan is not, are dengan are not. Sudah lu nggak usah tanya banyak lah. Memang dari katong pun nenek moyang di sana di Britania Raya itu dari zaman Majapahit itu sudah begitu. Jadi kasih tahu uncle pu anak murid juga begitu sudah baku dari sananya kata Bunda Ratu Elizabeth. Ini hanya analogi kalau beta telepon Bunda Ratu Elizabeth. Jangan bilang, uncle bohong. Uncle bilang, uncle pernah cerita telepon Bunda Ratu. Ada uncle lah. Ini uncle hanya analogi. Artinya apa? Memang dari baku, dari bahasa Inggrisnya sana itu memang sudah begitu. Jadi sekali lagi, kalau ada soal nomor 10, I am John, lalu diminta opsi jawaban, jangan pernah jawab am not I. Yang benar apa Kak Wahyu? Are not I atau aren't I. Oke pemirsa, demikianlah materi kita pagi ini. Wow, luar biasa ya. Kak Wahyu sedikit paham ada ya? Lumayan ya, meskipun tidak usah 100%, minimal 80%. Kak Wahyu harus pelajari ini, kenapa saya yakin UN, ujian nasional, ujian kenaikan kelas, ini pasti keluar. Sekali lagi pemirsa di rumah dan Kak Wahyu, sebelum kita akhiri, ada beberapa poin penting yang saya izin untuk kita simpulkan kembali supaya kakak dong ketika menemui di any kind of English test, berbagai jenis tes bahasa Inggris terkait question tag ini, kakak dong bisa jawab. Yang pertama, question tag adalah kalimat pertanyaan yang memastikan suatu kebenaran. Contoh dalam bahasa Indonesia, mohon maaf, kakak orang Ende toh? Kakak orang Ende ya? Kakak orang Ende kan? Kalau beta jawab ya beta orang Ende. Seperti itu. Jadi memastikan, iya kan? Iya toh? Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, pastikan dalam membentuk kalimat question tag ada 3 unsur. Yaitu apa? Ada kalimat utama, main clause, ada tanda koma, dan ada question tag di paling belakang ujung kalimat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling penting. Apa tadi Kakak Wahyu rumusnya? Kalau kalimat utamanya positif, pastikan Anda menjawab question tag-nya negatif yang ada not. Sebaliknya, kalau kalimat utamanya negatif yang ada not, maka pastikan question tag-nya adalah positif. Itu yang ketiga. Yang keempat, masing-masing kalimat menggunakan kata bantu. To be present, am, is, are. To be past, was, were. Bisa menggunakan kata bantu do dan does. Bisa menggunakan kata have dan has. Bisa menggunakan modals, can, may, must, should, shall, will, would, dan sebagainya. Apapun nanti di soal guys, kalian temukan, apapun itu. Mau pakai to be present, to be past, do, does, dan sebagainya. Rumusnya tetap sama, positif, negatif, negatif, positif. Kecuali I am, negatifnya harus dengan are not atau aren't. Well guys, that's all for today. Thank you very much for joining. Saya Uncle Tono. I'm Wahyu. Dengan Kak Wahyu. Sekali lagi terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Jangan lupa nonton terus ya program ini English Day di TVRI NTT Kupang. Once again, thank you very much for joining the class.
Bye-bye, stay healthy. Bye-bye.